Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Maulida Rahmi. Saya dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua kerajaan Islam di Indonesia. Dua kerajaan Islam di Indonesia yang akan saya jelaskan kali ini yaitu Kerajaan Gowatalo dan Kerajaan Banjar. Yang pertama yaitu Kerajaan Gowatalo. Kerajaan Gowatalo sebelum adanya Islam. Pada awalnya, di wilayah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera. 9 komunitas tersebut adalah Tambolo, Lakuing, Saumata, Parang-Parang, Data, Agang Jene, Bisei, Kalili, dan Sero. Dengan berbagai cara, baik damai ataupun paksaan, 9 komunitas tersebut membentuk Kerajaan Goa pada awal abad ke-14. Kala itu masyarakat dan penguasa masih menganut kepercayaan animisme. Tomanurung Bainea kemudian diangkat menjadi raja dan mewariskan kerajaan Goa kepada putranya yaitu Tumas Salangga. Kerajaan Goa pernah terbelah menjadi dua setelah masa pemerintahan Tonatangkalopi pada abad ke-15. Hal ini disebabkan oleh perang saudara antara dua putra Tonatangkalopi, Batara Goa dan Karaeng Loeresero yang saling berebut tahta. Setelah Batara Goa menang, Karaeng Loeresero turun ke muara sungai Talo dan mendirikan kerajaan Talo. Selama bertahun-tahun, dua kerajaan bersaudara ini tidak pernah akur. Hingga pada akhirnya, Raja Daeng Matandre Karaeng Tumapak Risi Kalona dari Goa membuat perjanjian dengan Talo dalam kesepakatan dua raja tetapi satu rakyat pada tahun 1565. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa kedua kerajaan tidak boleh saling melawan. Setelah bersatu kembali, kerajaan ini disebut Kerajaan Gowatalo atau Kerajaan Makassar dengan sistem pembagian kekuasaan. Raja dipilih dari garis keturunan Goa, sedangkan Perdana Menterinya dari keturunan Talo. Kerajaan Gowatalo setelah adanya Islam. Seiring berkembangnya, Gowatalo menjadi pusat perdagangan di kawasan timur Nusantara. Para saudagar muslim mulai berniaga ke wilayah ini. Pada akhir abad ke-16, Kerajaan Gowatalo memasuki masa Islam dan berubah menjadi kesultanan. Penguasa Gowatalo yang pertama memeluk agama Islam adalah Satu Mangarangi Daeng Manrabia pada tahun 1593 sampai 1639 dengan gelar Sultan Alauddin I. Sultan Hasanuddin atau dijuluki sebagai ayam jantan dari timur yang naik tahta pada 1653 berhasil membawa kerajaan Gowatalo mencapai puncak kejayaan. Pada masa kejayaannya, kerajaan ini dikenal sebagai negara maritim yang menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Sementara perkembangan kerajaan di bidang sosial masa pemerintahan Sultan Hasanuddin adalah memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam sehingga banyak murid yang belajar agama Islam ke Banten. Sultan Hasanuddin adalah sosok raja yang sangat anti terhadap dominasi asing. Oleh karena itu, dirinya menentang kehadiran VOC yang kala itu telah berkuasa di Ambon. Perjuangan melawan penjajah di daerah Makassar dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Menyadari kedudukannya semakin terdesak, Belanda berupaya mengakhiri peperangan dengan melakukan politik adu domba antara Makassar dengan Kerajaan Bone, daerah kekuasaan Makassar. Siasat politik adu domba yang dijalankan Belanda terbukti ampuh, sebab Raja Bone yaitu Arupalaka akhirnya mau bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makassar. Perang inilah yang kemudian dikenal dengan nama Perang Makassar. Setelah bertahun-tahun berperang, Kerajaan Makassar harus mengakui kekalahannya dan menandatangani Perjanjian Bongaya pada 1667. Dalam perjanjian tersebut, banyak pasal yang merugikan Makassar, tetapi harus diterima oleh Sultan Hasanuddin. 2 hari setelah perjanjian itu, Sultan Hasanuddin turun tahta dan menyerahkan kekuasaannya kepada Sultan Amir Hamzah. Perjanjian Bongaya tersebutlah yang menjadi awal keruntuhan Kesultanan Gowatalo. Yang kedua, kerajaan Islam di Indonesia yang akan saya jelaskan kali ini yaitu Kerajaan Banjar. Kerajaan Islam di Kalimantan.
yaitu Kerajaan Banjar. Sejarah berdirinya Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar berdiri pada abad ke-16 hingga abad ke-20, atau lebih tepatnya dari tahun 1520 hingga 1905. Selama hampir 4 abad berdiri, kesultanan ini mengalami beberapa kali perpindahan ibu kota pemerintahan, hingga yang terakhir di Kayutangi atau sekarang dikenal sebagai Mertapura, Kalimantan Selatan. Di bawah pemerintahan Sultan Musta'in Billah, Banjar menjadi bandar perdagangan besar dengan komoditas utamanya yang terdiri dari lada hitam, madu, rotan, emas, damar, dan kulit binatang. Wilayah yang berhasil diperluas yaitu Sambas, Lawai, Pembuang, Sampit, Mendawai, Kahayan Hilir, Kahayan Hulu, Kutai, Pasir, Pulau Laut, Satoy, Asam-Asam, Kintab, dan Suwarangan. Berdirinya Kesultanan Banjar. Kerajaan Banjar atau Kesultanan Banjar dapat dikatakan sebagai penerus kerajaan bercorak Hindu di Kalimantan, yaitu Negara Daha, Kuripan atau Amuntai, Gagelang, Pudak Sategal, dan Pandan Arum. Negara Daha, kerajaan Hindu yang pernah berkuasa saat itu. Raja Negara Daha yaitu Raden Sukarama mewariskan tahta kerajaan kepada cucunya yaitu Raden Samudra. Namun, anak Raden Sukarama, Pangeran Tumenggung, merebut tahta hingga memaksa Raden Samudra melarikan diri dan bersembunyi di daerah hilir Sungai Barito karena nyawanya terancam. Dalam pelariannya, Raden Samudra membentuk kesepakatan dengan komunitas Melayu. Komunitas Melayu mau menjadi pelindung dan membantu Raden Samudra merebut kembali tahtanya, asalkan mereka tidak perlu membayar upeti kepada negara Daha. Sultan Demak setuju dengan permintaan tersebut, asalkan Raden Samudra dan pengikutnya mau memeluk Islam. Setelah sepakat, penyerangan dilakukan dan Raden Samudra berhasil merebut tahtanya kembali. Pada tahun 1526, Raden Samudra memindahkan rakyat negara Daha ke Kuin Banjarmasin sebagai pusat pemerintahan dan mengukuhkan dirinya sebagai penguasa Kesultanan Banjar dengan gelar Sultan Suryansah. Dengan sistem pemerintahannya pun masih sama dengan sistem pemerintahan di negara Daha. Sekian sedikit penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan atau banyak kurangnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.